Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Cipta Hening, pengasuh Majelis Zikir dan Tasawuf Sirul Asro Surabaya. Kali ini kita bertemu, semoga keadaan sahabat dan saudaraku semua dimanapun berada dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, dan selalu bersyukur di dalam setiap keadaan di dalam kehidupannya, karena syukur inilah kunci daripada rasa bahagia itu muncul di dalam kehidupan kita. Serta dengan adanya rasa syukur di dalam kehidupan kita, maka nikmat itu akan ditambah oleh Allah di dalam setiap keadaan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Sudah sering saya sampaikan tentang keajaiban meditasi kuantum, sebuah meditasi warisan leluhur kita yang seharusnya kita uri-uri, kita praktekkan, kita amalkan, kita jadikan sebuah tradisi di dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu menyambungkan spiritual kita dengan spiritual leluhur kita, sehingga di dalam segala kehidupan ini akan terasa lebih mudah, akan terasa lebih kuat, akan terasa lebih yakin, akan terasa lebih berkah di dalam kehidupan ini, karena kita menyambungkan diri kita, karena kita menghormati leluhur kita dengan mengaplikasikan, dengan mempraktekkan meditasi leluhur yang telah menjadi warisan yang tiada bisa dinilai dengan materi, dengan harga seberapapun, karena begitu mahalnya, begitu berharganya warisan meditasi kuantum ini. Pada kesempatan kali ini juga akan saya sampaikan tentang keajaiban meditasi kuantum lainnya. Setelah kita terbiasa melakukan meditasi untuk menetralkan 4 unsur yang ada di dalam tubuh kita, sehingga kehidupan kita menjadi balance, rezeki kita menjadi mudah kita dapatkan, dan dengan cara yang berkah, dengan cara yang ridho. Rezeki kita mungkin selama ini tersumbat, kesehatan kita mungkin selama ini terganggu, kebahagiaan kita mungkin selama ini sulit kita dapatkan di dalam kehidupan ini. Usaha kita yang bangkrut, mungkin jabatan kita atau karir kita di dalam suatu kantor, di dalam suatu instansi itu tersumbat. Insya Allah dengan penetralan meditasi kuantum, dengan menetralkan 4 unsur yang ada di dalam tubuh kita, api, angin, air, dan tanah, semuanya akan kembali normal, semuanya akan kembali menghampiri kita. Segala sesuatu yang selama ini diri kita merasa kehilangan, setelah melalui proses penetralan 4 unsur yang ada di dalam diri kita, sehingga kehidupan kita, rezeki kita, karir kita, usaha kita kembali normal, kembali menemukan jalan terang, kembali menemukan jalan keluar dari semua masalah kehidupan kita. Selanjutnya, kita mempergunakan meditasi kuantum pada tingkat 2 untuk menyembuhkan penyakit fisik maupun non-fisik, medis maupun non-medis di dalam diri kita. Setelah kita menyembuhkan penyakit medis dan non-medis, selanjutnya tingkat ketiga, kita mencoba untuk menyelami 7 alam yang ada di dalam diri kita, yang kesemuanya itu titik atau latifahnya atau pintunya itu ada di dalam
tubuh kita. Selanjutnya, selain membuka 7 alam yang ada di dalam diri kita sebagai bentuk kesempurnaan kita sebagai makhluk yang telah disempurnakan asal kejadian dirinya oleh Allah, maka selanjutnya kita mencoba untuk membuka tirai, membuka rahasia tentang napas kita. Napas ini kemana arahnya, nyambungnya kemana, pertaliannya kemana. Disitulah apabila kita mampu menyelaraskan, menemukan rahasia sambungan daripada napas ini, maka kita akan menemukan bahwa sesungguhnya diri kita adalah satu kesatuan dengan alam semesta ini, baik alam dunia maupun alam akhirat. Sehingga kehidupan kita menjadi mudah untuk dilayani, mudah untuk mendapatkan segala sesuatu yang berkenaan dengan kebutuhan hidup kita, baik untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, untuk bermasyarakat, untuk membangun nusa dan bangsa, maupun untuk membangun negara Indonesia yang besar ini, sebagai bentuk, sebagai wujud pengabdian kita kepada alam semesta, nusa, bangsa, dan agama. Sebagai langkah awal, saya akan membahas tentang rahasia napas. Selanjutnya, di dalam video selanjutnya, saya akan membahas tentang rahasia detak jantung serta rahasia hati yang ada di dalam diri kita. Tentunya rahasia napas ini, rahasia detak jantung, serta rahasia hati kita berbeda dengan metode-metode yang lain. Bahasanya sama, yang dibongkar sama, yang dituju sama, tetapi yang ditemukan itu akan sangat berbeda. Itulah rahasia daripada warisan leluhur kita, meditasi kuantum, yang awal mulanya merupakan meditasi Sastro Jendro atau Sasahitan atau Magdum Sarpin. Napas ini adalah sebuah rahasia. Dia tidak hanya tersambung dengan nafas Tuhan, tetapi dia tersambung dengan nafas semesta ini. Setiap keadaan, setiap hal yang bersifat materi di dalam dunia ini, di dalam semesta ini, di dalamnya ada rongga. Di dalam rongga itulah ada udara, dan udara itu sambung dengan diri kita, sambung dengan nafas kita. Apabila kita telah selesai di dalam meditasi kuantum tingkat awal, yaitu tingkat dasar untuk menetralkan 4 unsur yang ada di dalam tubuh kita, lalu duduk bersila di dalam posisi unsur tanah, rasakan kenyamanan di dalam hati. Lalu kenyamanan di dalam hati yang telah didapatkan dari unsur tanah itu, fokuskan, konsentrasikan, arahkan ke dalam naik turunnya napas. Biaskan, fokuskan, arahkan ketenangan di dalam unsur tanah tadi. Di dalam meditasi unsur tanah tadi, setelah tenang, arahkan ke dalam naik turunnya nafas, tetap di dalam kondisi bersila. Lakukan 1 menit atau 2 menit, ikuti dulu naik turunnya nafas itu. Setelah fokus ke dalam naik turunnya nafas selama 1 menit atau 2 menit atau 3 menit tadi, lalu rasakan
atau bayangkan bahwa segala sesuatu di luar diri sampean, segala sesuatu di luar diri kita adalah bagian daripada diri kita. Bagian daripada diri kita yang bersifat wahid, yang bersifat tunggal. Rasakan bahwa segala sesuatu bagian daripada diri kita itu durasinya 1, 2, atau 3 menit. Setelah merasakan bahwa diri kita ini adalah bagian daripada alam semesta ini, segala sesuatu di luar diri kita, lalu rengkuh dia. Sambungkan segala sesuatu itu, satukan, wahidkan, ahadkan. Segala sesuatu itu di dalam satu napas kita, ya. Di dalam satu napas kita. Mungkin kita bertanya bagaimana caranya menyatukan segala sesuatu itu di dalam napas kita, Tat? Mungkin kita bertanya-tanya bagaimana caranya menyatukan napas kita dengan sesuatu di luar diri kita atau dengan alam semesta tadi, dengan napas yang telah termurnikan dengan meditasi unsur tanah tadi, ya, dengan tetap menyatakan bahwa segala sesuatu di luar diri kita, dengan tetap merasakan bahwa segala sesuatu di luar diri kita adalah bagian daripada diri kita. Kita merasakan bahwa alam semesta ini ada di depan mata kita, dan ini sangat bermanfaat, ya, bagi mereka yang ingin meluluhkan hati seseorang untuk memaafkan seseorang. Apabila teman kita, keluarga kita, atasan kita, anak buah kita hatinya keras, maka dengan olah napas di dalam teknik meditasi kuantum ini, insya Allah akan melunakkan hatinya. Bahkan seseorang itu bisa jatuh cinta atau sayang kepada diri kita. Bisa juga untuk merukunkan satu kelompok dengan kelompok yang lain, satu orang dengan orang yang lain, dan lain sebagainya. Ya, bisa untuk segala sesuatu, bisa untuk mengikat, bisa untuk menguasai, bisa untuk menarik, dan lain sebagainya. Termasuk di situ menarik rezeki berupa uang, berupa finansial di dalam kehidupan kita. Itu persis prakteknya sama dengan mengihsankan alam semesta tadi, dengan mengihsankan atau membayangkan atau merasakan bahwa segala sesuatu di luar diri kita adalah bagian daripada diri kita. Ya, masalah finansial, masalah uang kan tidak perlu saya jelaskan, bisa dikembangkan sendiri, bisa direnungkan sendiri. Karena kalau saya bicara tentang finansial, bicara tentang uang, itu tidak etis, ya, tidak etis. Tapi itu bisa dilakukan dan bisa membawa manfaat dengan pengembangan dan perenungan sendiri. Cuma tekniknya sama dengan teknik bahwa diri kita ini adalah wahid, bahwa diri kita ini adalah satu kesatuan dengan sesuatu di luar diri kita, termasuk sesuatu yang bersifat finansial, kebendaan, uang, dan lain sebagainya. Mungkin kita bertanya, bagaimana caranya menyatukan napas kita dengan alam semesta itu? Ya, ibaratnya begini, ini adalah korek api yang saya nyalakan, ya. Bayangkan atau bayangan kita
Di dalam korek api ini adalah alam semesta atau finansial yang ingin kita raih, atau seseorang yang ingin kita buka hatinya, atau seseorang yang ingin kita dapatkan untuk mencintai kita dan lain sebagainya. Tapi ingat, ini hanya berlaku untuk kebaikan. Ini hanya berlaku untuk kebajikan, tidak untuk sesuatu yang bersifat buruk. Kalau dilakukan berniat untuk sesuatu yang bersifat buruk, saya tidak ridho dan saya tidak memberi izin untuk hal itu, sehingga resiko ditanggung sendiri. Ya, ini korek napas yang telah menyatu dengan kita, dan kita membayangkan ini adalah alam semesta tadi. Napas yang telah menyatu ketenangannya dengan unsur tanah tadi, ibaratnya tarik, lepas, tarik, lepas, ya. Jadi ihsankan, bayangkan atau rasakan bahwa kita telah menyatu, bersifat tunggal dengan sesuatu yang ada di luar diri kita, yang kita bayangkan berada di depan kita. Yang kita bayangkan, yang kita rasakan bahwa segala sesuatu tadi ada di hadapan kita. Dengan napas tadi, ini sesuatu yang ada di luar diri kita, yang kita ingin menyatu dengan napas tadi, dengan menyatukan napas kita dengan segala sesuatu tadi, ya, agar segala sesuatu ini menyatu dengan diri kita, sehingga apabila sudah menyatu, bagaikan batang tubuh, mudah digerakkan, mudah diperintah, mudah diarahkan, mudah dipelihara, mudah dirasakan, mudah disambungkan, dan lain sebagainya. Salah satu tujuan olah napas ini adalah bagaimana kita kembali ke dalam sifat wahid kita, bahwa kita adalah satu kesatuan dengan sesuatu di luar diri kita. Bagai laksana batang tubuh, laksana satu batang tubuh. Ya. Napas, tarik. Napas, tarik. Nah, menariknya napas tadi adalah dengan menghirup sesuatu yang di luar diri kita, yang kita bayangkan berada di hadapan kita tadi. Tarik, keluarkan. Tarik, keluar. Tarik, keluar. Tarik, keluar. Tarik, keluar. Terus ya, sampai benar-benar nyaman, benar-benar ada rasa kesinambungan, benar-benar ada rasa kamanunggalan yang dirasakan di dalam hati kita. Nah, inilah salah satu bukti bahwa manusia itu, apabila dia telah menemukan jati dirinya, dia telah mampu mengupas 4 unsur yang menjadikan nafsu di dalam dirinya dan menanggalkannya, maka dia akan mampu mengenal dirinya. Sesuatu yang bersifat mulia, sesuatu yang bersifat indah, sehingga segala sesuatu, keadaan alam ini, segala keberadaan alam ini akan memandang, akan takjub, akan melayani, akan mengabdi kepada seseorang yang mengenal dirinya. Sehingga seseorang yang telah mencapai pensucian jiwa, mereka tidak disusahkan dengan urusan dunia. Justru dunia ini akan melayani dia dimanapun dia berada, kapanpun, dan di dalam kondisi bagaimanapun. Itulah salah satu hadis daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita
Barang siapa yang mengejar dunia, maka akhiratnya ketinggalan. Dan barang siapa yang mendahulukan akhirat, maka dunianya akan mengikutinya. Lalu siapakah orang-orang yang mengejar akhirat? Lalu siapakah orang-orang yang mendahulukan akhirat? Adalah mereka-mereka yang mendahulukan dirinya, kesuciannya, kebijaksanaannya, dengan cara mengekang hawa nafsu. Syukur-syukur bisa melepas hawa nafsunya, sehingga keakuan dan egonya tidak muncul. Bagaimana cara melepas hawa nafsu? Dengan melakukan penetralan meditasi kuantum. Jadi pencapaian di dalam olah napas, di dalam meditasi kuantum ini adalah kita benar-benar merasakan, benar-benar nyata bahwa diri kita ini adalah sesuatu yang bersifat tunggal dengan sesuatu yang di luar diri kita. Kita ini adalah satu kesatuan daripada alam. Tetapi derajat kita lebih tinggi dari sesuatu yang di luar diri kita, dari alam semesta ini. Sehingga dengan begitu alam itu akan melayani kita. Keadaan itu akan tunduk kepada diri kita, karena kita telah mampu menemukan roh kesejatian kita yang tidak terbungkus oleh 4 unsur yang menjadikan nafsu, yang kadangkala bisa membungkus roh kita, sehingga kita tidak mampu menjadi rohnya alam. Kita bergerak, alam tidak ikut bergerak, karena kita belum mampu menjadi rohnya alam. Apabila kita telah mampu menjadi rohnya alam, maka kita bergerak, alam pun bergerak. Kita menangis, alam pun menangis. Kita bergembira, alam pun bergembira. Dengan pelepasan 4 unsur yang menjadikan nafsu di dalam diri kita, maka kita akan kembali menemukan roh kita. Roh inilah yang seharusnya menjadi roh daripada alam semesta ini. Cukup sekian. Semoga manfaat. Inilah salah satu bahasan apabila kita melakukan olah napas di dalam meditasi kuantum, sehingga kita mampu menyatu kembali kepada sifat yang wahid, yaitu manunggal kepada alam semesta ini. Napas kita kembali kita sambungkan ke dalam napas Tuhan yang memberikan kehidupan bagi alam semesta ini, yang menciptakan, yang menggerakkan seluruh alam ini. Dengan penyatuan napas kita ke dalam napas Tuhan, maka segala sesuatu yang dirasakan, yang dialami semesta ini, kita pun mengetahui, kita pun merasakan. Untuk bahasan video selanjutnya, kita akan membahas tentang rahasia detak jantung kita dan rahasia hati kita, lalu kita menyelaminya dengan teknik meditasi kuantum. Semoga manfaat. Ingat, tetap waras dan tetap fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.